Seperti biasa, keluh kesah singkat hari ini, gua akan bahas sekarang tentang kerusuhan 98. Sabar dulu, nggak berat, cok. Gua tadi mikir, anjing sekarang kalau di zaman ini tiba-tiba ya negara jatuh sampai ke seperti kerusuhan 98. Itu dimana banyak toko-toko dijarah dan fasilitas-fasilitas dibakar. Pokoknya chaos banget, coy. Dendeng menjadi sasaran amuk massa. Kendati dijaga ketat oleh aparat keamanan, massa yang bergerombol di jalan-jalan raya melakukan perusakan dan menjara isi toko di kawasan perbelanjaan tadi. Nah, tapi kan sekarang ini eranya berubah, Pak. Dulu nggak ada sosmed, Pak. Nggak ada followers. Nggak ada yang namanya algoritma. Nah, kalau sekarang, gua takut aja. Nggak tahu gua kenapa tadi kepikiran kayak gini. Gua takut aja. Misalkan, ya walaupun memang kemungkinan kecil sih terjadi seperti 98. Tapi kalau misalkan benar-benar terjadi hari ini, 2025 ini, di mana ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Kayaknya orang-orang pada bersemangat untuk meliput penjarahan itu, Pak. Meliput tragedinya, cuy. Karena gimana ya? Orang-orang yang nggak ada di situasi itu pasti kepo, Pak. Dan itu viewersnya tinggi pasti, guys. Gue yakin nanti bakal ada orang bilang, ini terjadi penjarahan lagi. Satu orang telah membawa AC. Guys, thank you tap-tap layarnya. Jangan lupa di follow. Pasti ada, Pak. Atau mungkin ya orang live sedang ngejarah, Pak. Guys, gua sekarang lagi akan menjarah kulkas nih, guys. Tolong berikan pause dong biar semangat dikit, Cok. Ini gua lagi OTW. Ada Pak pasti. Dan itu banyak yang nonton. Misalkan nih gua di Bali, nggak ada kerusuhan. Kerusuhan cuma ada di Jakarta. Gua kepo lah, Pak. Apalagi ada live kan langsung siaran langsung gitu. Kepo gua. Jadi ada yang mengambil apa ya, opportunity di sana gitu, guys. Nggak yang bener-bener menderita kayak di 98 di video-video itu, Pak. Ya gue sih nggak tahu persis kayak gimana di waktu 98 karena gue cuma ngeliat video-video dan itu gue masih kecil, umur 3 tahun kalau nggak salah, guys. Apakah setelah kerusuhan itu ada seseorang yang akan diinterview di podcast di Kobuzer? Apakah setelah kerusuhan banyak tiba-tiba narasumber yang bisa bercerita dari berbagai sudut pandang? Jadi kayak suatu fenomena yang bisa dikontenkan, guys. Karena ya kerusuhan nggak mungkin datang setahun sekali lah, pasti itu kayak ratusan tahun sekali, nggak ratusan sih, kayak puluhan tahun nih. Mungkin 50 tahun lagi baru ada lagi gitu kerusuhan kayak 98. Ya langka, Pak. Jadi orang-orang nggak meliput itu kayak sayang gitu, guys. Menurut kalian gimana, Pak? Jika benar-benar terjadi hari ini, chaos banget nih. Tiba-tiba semua orang turun ke jalan, tiba-tiba penjarahan, suatu etnis tertekan. Apa yang akan lo lakukan, guys? Apa lo asik menonton? Apa lo membuat edukasi? Atau lo jalan gitu aja nggak peduli? Atau lo milih untuk menjaga toko-toko kalian? Itu udah pasti sih kalau kalian punya toko. Atau gimana? Kalian bisa share kolom komentar. Atau kita ikut ngejarah? Gua nggak tahu. Pendapat kalian gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Kita tunggu pendapat yang terbaik seperti apa.